Apa jadinya jika makhluk di dalam lukisan suatu hari berdiri menatapmu di dunia nyata? Selamat datang kembali para penikmat horor Nusantara. Pernahkah kalian merasa sebuah lukisan bukan sekadar benda mati? Bagaimana jika lukisan itu menyimpan sesuatu, mengamati dari balik kanvas dan hanya menampakkan diri pada orang-orang tertentu saja? Inilah kisah tentang kenangan masa kecil, rumah tua di kaki pegunungan, dan sebuah sosok perempuan berkebaya yang perlahan menghapus batas antara ingatan dan kenyataan. Sebuah cerita yang awalnya terasa biasa, namun berakhir dengan ketakutan yang tak pernah bisa dilupakan. Dan selamat datang di channel Mas Alex Channel. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Serta jangan menonton sendirian. Namaku Vina. Saat kejadian ini berlangsung, aku adalah seorang siswi SMA kelas 12 di salah satu sekolah negeri di Yogyakarta. Aku tinggal bersama orang tua dan adik perempuanku di sana. Namun, meski hidup kami kini menetap di kota pelajar, asal keluarga kami sebenarnya dari Wonosobo. Di sanalah berdiri rumah kakek dan nenekku, rumah tua yang sejak kecil menjadi bagian dari hidupku. Sebuah rumah yang kala itu belum kusadari menyimpan rahasia yang tak pernah ingin terungkap. Saat libur 2 pekan setelah ujian akhir semester dan tahun baru, kami sekeluarga memutuskan mudik. Ayah, ibu, aku, dan adik perempuanku Afifah berangkat menggunakan mobil pribadi. Perjalanan memang tak terlalu jauh, tapi setiap kali melewati batas kota dan memasuki desa, selalu ada rasa berbeda di hatiku. Seolah-olah aku sedang kembali ke masa lalu, ke tempat yang mengenalku lebih dalam daripada diriku sendiri. Rumah kakek berada di sebuah desa dengan mayoritas penduduknya petani. Lingkungannya masih asri, dikelilingi sawah dan perbukitan kecil. Jarak antar rumah cukup berjauhan, dipisahkan oleh lahan kosong, kandang ayam dan tumpukan kayu. Rumah kakek sendiri sudah tua, temboknya kusam dimakan usia. Namun kata ayah, meski tua, pondasinya sangat kuat. Aku tak tahu apakah yang kuat hanya bangunannya atau juga sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Terakhir kali aku kesini adalah setahun lalu. Itu pun hanya sebentar. Dulu, saat masih kecil dan tinggal di desa ini, aku sering bermain ke kebun, sawah, bahkan bukit-bukit kecil. Padahal ayah dan ibu sering melarang karena berbahaya. Desa ini menyimpan banyak kenangan masa kecilku. Namun kini aku kembali sebagai seseorang yang berbeda. Dan terkadang tempat lama tak menyukai orang yang kembali dengan wajah baru. Malam pertama, kami makan malam bersama di meja makan. Ada kakek, nenek, ayah, ibu, adikku Afifah, dan juga Bi Asri, bibiku yang tinggal bersama kakek dan nenek. Suasana hangat terasa sederhana. Kakek menyuruh Afifah makan yang banyak, sementara ayah dan nenek mengobrol soal kehidupan petani. Aku hanya diam, fokus pada makananku. Tak ada yang janggal, setidaknya saat itu. Setelah makan malam selesai, ibu dan Bi Asri mencuci piring. Ayah dan kakek mengobrol.
Aku sibuk dengan ponselku, berusaha mencari sinyal. Tiba-tiba nenek memanggilku. Ia memintaku mengambil bungkusan baju di kamarnya. Baju-baju lama katanya, mungkin masih bagus untukku. Tanpa curiga, aku mengiyakan dan berjalan menuju kamar nenek. Aku tak tahu, langkah itu adalah awal dari semuanya. Sudah lama sekali aku tak masuk ke kamar itu. Lampunya kini lebih terang, tapi suasananya tetap terasa sama seperti dulu. Ranjang tua, lemari kayu, dan berbagai barang antik memenuhi ruangan. Aku mengangkat bungkusan baju yang cukup berat. Namun sebelum keluar, mataku tertuju pada sebuah lukisan tua yang tergantung di dinding. Lukisan rumah adat Jawa di tengah hutan. Lukisan yang seharusnya tidak seperti ini. Aku menatap lukisan itu beberapa detik dan jantungku berdegup tak wajar. Dulu, saat aku kecil, aku sangat yakin di dalam lukisan itu ada sosok perempuan berkebaya berdiri di depan rumah. Tapi kini, sosok itu menghilang. Hanya tersisa rumah kosong. Aku merinding. Apakah ingatanku yang salah? Atau ada sesuatu yang telah berubah tanpa sepengetahuanku? Aku membawa bungkusan itu ke nenek dan langsung bertanya soal lukisan. Namun jawaban nenek membuatku semakin bingung. Menurutnya, sejak dulu, lukisan itu memang hanya bergambar rumah adat Jawa tanpa sosok perempuan. Ia yakin aku salah ingat. Aku mencoba menjelaskan, tapi nenek tetap pada pendiriannya. Akhirnya aku diam, tapi di dalam hati, rasa penasaran itu justru tumbuh seperti sesuatu yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Malam itu, aku masuk ke kamar yang disediakan untuk keluargaku. Aku merebahkan tubuh sambil memainkan ponsel. Tapi pikiranku sama sekali tak tenang. Bayangan lukisan itu terus muncul di benakku. Setiap kali aku menutup mata, rumah adat Jawa itu seolah menatap balik ke arahku. Aku mencoba menepis perasaan aneh itu, meyakinkan diri bahwa aku hanya terlalu lelah. Namun entah mengapa, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ada dorongan kuat untuk kembali ke kamar nenek dan memastikan lukisan itu sekali lagi. Namun aku mengurungkan niat. Aku tak ingin terlihat aneh atau dianggap berhalusinasi. Aku mencoba tidur, memaksa mata terpejam. Tapi semakin aku berusaha, semakin jelas wajah perempuan berkebaya itu terlintas di pikiranku. Sosok yang dulu sering kulihat saat kecil, kini kembali hadir, meski hanya dalam ingatan. Hari demi hari berlalu. Sudah 3 hari kami berada di rumah kakek. Kami berjalan-jalan ke kebun, menikmati makanan khas desa, dan bercengkrama bersama keluarga. Dari luar, liburan ini tampak menyenangkan. Namun di balik senyumku, pikiranku tak pernah benar-benar pergi dari lukisan itu. Seolah-olah ada sesuatu yang terus mengikutiku, mengawasi dari kejauhan, menunggu saat yang tepat. Pada malam ketiga, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri tepat di depan lukisan. Tiba-tiba, pintu rumah adat Jawa di dalam lukisan terbuka perlahan. Dari dalamnya muncul perempuan berkebaya itu. Ia berdiri diam di ambang pintu, menatap lurus ke arahku.
Tatapannya kosong, dingin, namun penuh tuntutan. Aku terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi tubuhku. Setelah mimpi itu, aku yakin satu hal. Ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan sekadar ingatan masa kecil atau bunga tidur biasa. Perasaan takut mulai menggerogoti pikiranku. Sosok itu terasa begitu nyata, seolah benar-benar ingin menunjukkan keberadaannya padaku. Dan semakin aku mencoba melupakannya, semakin kuat ia hadir dalam hidupku. Diam-diam aku kembali ke kamar nenek. Jantungku berdegup kencang saat menatap lukisan itu sekali lagi. Tapi hasilnya sama, tak ada perempuan berkebaya, hanya rumah adat Jawa yang sunyi. Aku berdiri lama di sana, berharap sosok itu muncul kembali. Namun yang kudapatkan hanyalah keheningan yang terasa menekan dada. Aku mencoba mencari jawaban dengan bertanya pada ayah dan ibu. Dengan hati-hati, aku menyinggung soal lukisan itu. Namun, keduanya memberikan jawaban yang sama. Menurut mereka, sejak dulu lukisan itu memang hanya bergambar rumah tua. Tak ada perempuan, tak ada kebaya. Mendengar itu, kebingunganku berubah menjadi ketakutan yang perlahan merayap. Sejak saat itu, aku mulai merasa tidak nyaman berada di rumah kakek. Ada sensasi seperti sedang diperhatikan, terutama saat malam tiba. Setiap melewati lorong atau menoleh ke sudut rumah, aku selalu merasa ada yang berdiri di belakangku. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya keheningan desa yang menelan segalanya. Tak terasa, hari kelima tiba. Kami bersiap pulang ke Yogyakarta. Meski liburanku masih panjang, ayah harus kembali bekerja. Aku berpamitan dengan kakek, nenek, dan Bi Asri. Ada perasaan lega karena akan pergi dari rumah itu, tapi juga ada rasa ganjil, seolah sesuatu tak ingin aku pergi begitu saja. Aku duduk di kursi belakang mobil bersama Afifah. Saat mobil mulai melaju, tiba-tiba Afifah menunjuk ke arah luar jendela. Dengan polos ia berkata, "Hi, cantik banget kakak itu pakai kebaya." Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku perlahan menoleh ke arahnya dan bertanya pelan, siapa yang ia maksud? Jawabannya membuat seluruh tubuhku gemetar. Perlahan, dengan rasa takut yang luar biasa, aku menoleh ke arah jendela mobil. Awalnya, aku hanya melihat kakek dan nenek berdiri di depan rumah. Namun, beberapa detik kemudian, tubuhku membeku. Di antara mereka, berdiri seorang perempuan berkebaya. Sosok itu nyata, terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Perempuan itu mengenakan kebaya rapi, rambutnya disanggul dengan konde dan bunga. Kulitnya pucat, bagian bawah matanya menghitam. Tatapannya kosong, namun menusuk langsung ke arahku. Yang paling mengerikan, kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang beberapa senti di atas permukaan halaman rumah kakek. Yang membuatku semakin ketakutan, kakek dan nenek sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Mereka tersenyum dan melambaikan tangan, seolah berdiri sendirian. Tak ada teriakan, tak ada reaksi. Seakan perempuan itu hanya ada di dunia yang bisa kulihat dan Afifah lihat. Mobil terus bergerak menjauh. Mataku tak bisa lepas dari sosok itu. Ia tidak melambaikan tangan, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah kami, hingga akhirnya perlahan mengecil di kejauhan. Tatapan itu seperti tatapan seseorang yang telah menunggu sangat lama dan akhirnya memastikan keberadaannya diakui.
Aku menoleh ke Afifah. Anehnya, ia tampak tenang. Tak ada rasa takut di wajahnya. Seolah melihat perempuan berkebaya itu adalah hal biasa. Saat kutanya apakah ia takut, Afifah hanya menggeleng. Katanya perempuan itu tidak jahat. Jawaban itu justru membuatku semakin merinding. Di perjalanan pulang, aku terdiam. Semua potongan kejadian tersusun di kepalaku. Lukisan yang berubah, ingatan masa kecil, mimpi, dan kemunculan sosok itu. Aku menarik kesimpulan yang membuat dadaku sesak. Lukisan itu bukan sekedar hiasan. Ia adalah pengikat, tempat bersemayam sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Mungkin sejak dulu perempuan itu selalu ada, menunggu, mengamati, dan lukisan hanyalah pintu penghubungnya. Entah kenapa aku dan Afifah bisa melihatnya. Entah karena usia, ingatan, atau ikatan dengan rumah itu. Yang jelas, tidak semua orang diberi kemampuan atau mungkin kutukan untuk melihatnya. Sejak hari itu, aku tak pernah lagi menanyakan lukisan tersebut. Dan aku juga tak pernah kembali ke rumah kakek. Namun hingga kini, setiap kali mengingat desa itu, satu hal selalu terlintas di pikiranku. Bahwa tidak semua yang diam itu kosong. Dan tidak semua yang tak terlihat benar-benar tidak ada. Sekian cerita dari Mas Alex. Jangan lupa share ke teman-teman supaya mereka juga tahu tentang cerita ini.